Baiklah anak-anak, kita akan mulai pelajaran kita. Kita lanjutkan tentang kata baku dalam kalimat efektif. Tentang apa anak-anak? Kata baku dalam kalimat efektif. Baik, kata baku dalam kalimat efektif. Jadi pertama kalian harus tahu apa itu kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisannya sudah sesuai dengan kaidah ejaan yang sudah ditetapkan. Ya, jadi kata baku itu adalah kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah ejaan yang sudah ditetapkan. Ya, sudah disempurnakan dia. Jadi kata itu adalah kata baku yang sudah ditetapkan, sudah diputuskan, sudah ada ketetapannya. Nah, jadi anak-anak, kata baku dapat diketahui dengan mencari arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, KBBI kepanjangannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa kepanjangan KBBI anak-anak? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata baku digunakan dalam penyusunan kalimat efektif. Jadi kalau kita menyusun kalimat, yang kita pakai adalah kata baku supaya kalimat kita itu menjadi kalimat efektif, kalimat yang baik dan benar. Jadi sekali lagi, kata baku digunakan dalam penyusunan kalimat efektif. Kata baku digunakan dalam penyusunan apa anak-anak? Kalimat efektif. Kalimat efektif. Ingat itu. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah kebahasaan yang tepat. Itu dia. Kata baku tadi sudah tahu. Sekarang kalimat efektif, apa itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah kebahasaan yang tepat, ya. Yang tepat itu artinya yang bagaimana? Yang benar, yang pas, begitu anak-anak. Saya ulangi, ingat, hafal. Tadi kata baku harus melekat itu di pikirannya, sudah harus diketahui. Sekarang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah kebahasaan yang tepat. Kalimat efektif menggunakan kosakata yang tepat, jelas dan tidak berulang. Nah, selain itu, kalimat efektif juga tidak memiliki makna ganda atau ambigu. Ambigu itu artinya ganda. Jadi kalimat efektif itu harus tepat, jelas, dan tidak berulang. Selain itu, kalimat efektif juga jangan memiliki makna ganda atau ambigu. Ya, tidak boleh ambigu. Artinya memiliki makna ganda. Jadi anak-anakku, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gunakan kata baku di dalam situasi formal atau situasi resmi. Jadi gunakan juga kalimat yang baik dan benar, yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah kebahasaan yang tepat. Itu anak-anak. Jadi di sekolah itu adalah situasi formal atau formal, ya. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita harus menggunakan kata baku, ya, dan menggunakan kalimat efektif. Nah, lihatlah anak-anakku sekalian. Di sini Bapak tulis beberapa contoh kata. Ini adalah kata yang tidak baku. Jadi anak-anakku, coba baca dulu semua di dalam hatimu, baru nanti
sebutkan atau tuliskan nanti apa kata yang menjadi kata baku dari kata berikut ini. Lihat. Enggak, sebut semua. Enggak, ya. Enggak. Nah, ini adalah kata yang tidak baku. Ya. Ini digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kau yang mengambil uang adikmu, enggak. Jadi bukan kau. Enggak. Enggak itu tidak baku. Bakunya adalah, ayo siapa tahu, bahasa atau kata baku dari kata enggak. Ya, kuat apa? Tidak. Iya benar. Tidak. Ini dia. Jadi jangan enggak atau enggak. Nah, kita sering dalam sehariannya menggunakan bahasa sehari-hari di rumah atau di tengah masyarakat, dan itu bisa terbawa ke situasi resmi yang mana pada kata baku hanya kita gunakan saat-saat resmi. Jadi seharusnya yang sebaiknya adalah kita juga baik di rumah maupun di tengah masyarakat di mana kita berada, selalu kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi memang kadang kita lupa, kadang dianggap lucu kan kalau kita bicara dengan orang tua, kita mengatakan sesuatu dengan kata yang baku. Nah, jadi biasanya digunakan bahasa sehari-hari, atau ada menggunakan bahasa prokem, yaitu bahasa remaja. Nah, kalau boleh tetaplah kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, apalagi dalam tulisan kita harus menggunakan bahasa baku dan kalimat efektif. Nah, jadi sekali lagi anak, enggak atau enggak itu bahasa bakunya adalah tidak. Nah, berapa tadi kau nak dikasih ibu uang? Goceng, Pak. Nah, goceng itu baku atau tidak? Tidak. Berapa itu goceng? 5.000 rupiah. Ya, seharusnya ditanya, berapa tadi kau nak dikasih ibu uang? 5.000 rupiah. Nah, itu jangan goceng. Nah, di sini ada kata gopek. Ini tidak baku. Siapa tahu kata baku dari gopek itu apa, nak? Berapa? Ya, 500 rupiah, nak. Rupiah. Inilah yang baku, 500. Nah, sering apalagi kita kan di daerah Sumatera Utara ini, ayo ke apoti. Hei, ayo kemana bapak bilang tadi? Apoti. Ini tidak baku. Seharusnya yang mana? Iya, apotek. Itu dia. Nah, semua dekrit ya. Kuat dulu, kuat. Dekrit ya. Seperti yang takut. Lebih tegas. Dekrit ya. Dekrit ini tidak baku, harus pakai e. Nah, yang benar adalah dekret. Nah, itu dia, Nana. Ekstrim. Ini sudah selalu kita lihat di mana-mana orang menggunakan kata ekstrim. Ekstrim kali itu. Nah, seharusnya yang baru adalah ekstrem. Pakai e. Ini dia. Kemudian menteri. Itulah kata baku. Jangan menteri. Tidak menteri, tapi menteri. Lihat itu anak-anak. Sebut menteri ya. Menteri. Ya. Negeri sebut ya. Negeri. Ini tidak baku.
Yang baku adalah negeri. Ada E-nya. Ya. Nah, sekarang Bapak akan menyebutkan kata yang tidak baku. Ucapkanlah kata bakunya. Oke, anak-anak, siap. Nah, enggak. Kata bakunya? Tidak. Bagus. Gopek. Kata bakunya? 500 rupiah. Apotik. Kata bakunya? Apotek. Dekrit. Kata bakunya? Dekret. Ekstrim. Kata bakunya? Ekstrem. Menteri. Kata bakunya? Menteri. Negeri. Kata bakunya? Negeri. Nah, anak-anakku yang di ruang kelas, kita yang sudah hadir, pembelajaran tatap muka terbatas, itulah kata baku dan kalimat efektif. Bagi anak-anak yang di rumah yang mengikuti pembelajaran daring melalui video pembelajaran ini, kalian ingatlah itu semuanya. Pahami kata baku dan kalimat efektif. Tapi yang paling utama, sesudah tahu itu, kita gunakanlah kata baku dan kalimat efektif di dalam menggunakan bahasa Indonesia kita. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tentu kita akan masih lanjut. Pembelajaran kita masih lanjut untuk kita yang pembelajaran tatap muka terbatas ini. Jadi anak-anakku, sebentar lagi kita akan melihat buku kita halaman 36, mengidentifikasi kata baku dan tidak baku dalam teks. Ya, nanti kau baca buku halaman 36 ini ya, dari bahasa Indonesia. Ini dia untuk SD MI kelas 6, ya, halaman 36. Teks wacana berjudul Para Tokoh di Balik Proklamasi Indonesia. Nah, tuliskanlah dari sana. Setelah kau baca teks itu, terdapat beberapa kata yang tidak baku dari wacana ini. Terdapat beberapa kata yang tidak baku, artinya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan terdapat kalimat yang tidak efektif. Jadi setelah kita baca, nanti kita akan dapat melihat kata yang tidak baku. Dan ada kata yang harus kita perbaiki. Kita tuliskanlah kata bakunya. Jadi di sini nanti tugasmu, tuliskanlah kata baku yang kau temukan dari teks wacana tersebut. Kata yang tidak bakunya dulu, dan tuliskanlah kata bakunya. Artinya kau temukan dulu, cari dulu dari wacana itu kata yang tidak baku. Lantas kau tuliskanlah kata bakunya. Demikian kalimat efektifnya. Temukanlah kalimat yang tidak efektif dulu ya. Kemudian tuliskanlah menjadi kalimat efektif. Kalimat yang tidak efektif tadi kau perbaiki anak-anak. Nah, jadi itu tugas yang pertama dari halaman 37. Nah, ini lihat ya. Karena waktu kita, tugas yang pertama, nanti setelah membaca teks wacana berjudul Para Tokoh di Balik Proklamasi Indonesia, kau baca itu. Setelahnya tuliskan kata tidak baku yang kau temukan dari teks wacana tersebut. Kemudian perbaiki. Tulis kata baku yang sebenarnya bagaimana. Lantas kita balik ke halaman 38 anak-anak. Nah, lihat di sana latihan penilaian harian subtema 3. Halaman 38 itu ada 5 soal pilihan berganda
jawablah itu hanya jawabannya saja. Tidak usah ditulis apa soalnya. Terakhir, ini lihat halaman 39 sampai halaman 40. Nah, jadi ada isian. Soal ini kamu jawab nomor 1 sampai 15. Juga hanya jawabannya saja. Nah, itu dulu anak-anakku. Ada yang mau ditanya, silahkan. Nah, untuk anak-anak kami yang belajar daring melalui video pembelajaran di rumah, itulah tugas yang kita kerjakan. Dan apabila ada yang kurang jelas dapat dijabri ke WA Bapak. Terima kasih, salam semuanya.